vlog perdana aku yang aku langsung nampil di channel YouTube aku nih. Kan selama ini kan kemarin-kemarin nggak juga, masak-masak di kosan. Nah, vlog perdana langsung duet nih sama temanku. Ada siapa nih namanya? Halo, kenalin guys, aku Mega, teman kuliah Anggun, teman rantau juga. Dari mana asalnya Mega? Dari Jawa Tengah. Coba tebak mukaku. Enggak, kalau orang-orang itu ngiranya aku orang Semarang. Oh Sumatera. Iya, orang Sumatera. Udah kalau udah ngomong medok guys. Sama, awal mula aku kalau dikira itu orang Padang, katanya ini apa agak galak gitu kan. Pas ngomong medok. Kalau aku Jawa Tengah, Ketahuan. asal Demak. Kalau kalian tahu sejarah Wali Songo, di Masjid Agung Demak itu adalah masjid tertua se-Indonesia. Se-Nusantara. Iya. Oh, iya. Kalau Anggun dari mana, Gun? Kalau aku lahir di Surabaya, dari kecil di Surabaya. Terus tapi sekarang keluarga tinggal di Mojokerto. Jawa Timur ya. Yang terkenal situs ini bersejarah, banyak candi-candi di sana guys. Nanti kapan-kapan aku bikin vlog aja di sana. Oke, Mega ikutan ya, Mega ke sana. Oke. Kalau corona udah selesai ya. Amin. Aktivitasnya apa Mega? Aktivitas sehari-hari sih sama pada umumnya seperti orang-orang, yaitu kerja, menghasilkan uang guys. Tapi ada ini Gun, Apa? selingannya. Selain kerja apa nih? Kuliah. Oh, iya. Jadi kuliah sambil kerja apa kerja sambil kuliah nih? Kalau prinsipku sih kerja sambil kuliah, karena kita kerja menghasilkan uang untuk dibayarkan kuliah. Iya gitu ya. Emang kita juga sebagian waktu kita lebih banyak di tempat kerja Iya, ya benar. daripada di kampus. Kampus kan. Kalau Mega kuliahnya hari apa aja nih? Kalau aku sih dulu sekelas ya sama Anggun. Kita kan temenan itu ketemunya di kampus ya Anggun. Di kuliah Iya, itu. di kuliah. Dulu reguler malam, kelas reguler malam. Cuma berhubung tempat kerjaku yang baru ini pulang jam 6 sore, jadi aku putusin untuk apa Gun? Pindah ya, ke karyawan? Pindah ke kelas karyawan, yaitu Jumat sore dan Sabtu pagi gitu. Kalau Anggun di mana? Tempat kerjanya di mana? kalau tempat kerjaku di Jakarta Timur, di kawasan Pulau Gadung. Pekerjaannya perusahaannya di bidang apa Mega? Kalau perusahaanku sih di bidang jual beli ini ya Bun, apa? Gelas barang mewah sih. Barang mewah. Barang Berarti untuk impor home ya? kitchen. Impor Iya, nggak? impor ekspor. Dari juga. mana biasanya impornya? Impornya banyak dari Perancis, Jerman, kadang kayak pisau dapur. Berarti kayak gelas-gelasnya itu untuk buat minum apa untuk panjangan aja nih? Ya tergantung orang yang beli biasanya. Biasanya kan outlet kayak hotel. Iya, untuk hotel, kayak hotel gitu ya. Kafe yang ternama yang di Jaksel guys, Which is literally Jakarta Pusat gitu kan Gun. Jadi tuh perusahaanku banyak mengatur apa pajak juga. Itu PPh berapa Gun? Ayo tebak. berapa ya? 23. Ya. Karena itu baru semester kemarin guys, kebangetan kalau lupa. Jadi kita sekarang semester berapa sih? Alhamdulillah kita sekarang udah jalan semester 6. Udah 2 semester lagi guys. Doain ya guys, biar kita bisa kelar kuliah tepat waktu, amin. Dan kita minggu kemarin habis UTS ya Mega? UTS Online. Kalau Mega sendiri kuliahnya lulusan SMA atau berapa ya? Kalau aku sendiri sih lulusan basicku SMK ya. Jadi kuliah ini yang diambil akuntansi, of course, sama kayak Anggun, akuntansi juga. Itu basic SMK lulusannya 2016. Tebak lahiran tahun berapa? Beda setahun berarti. Tebak ya di kolom komen di ini. Di kolom komentar ya. Aku sama Mega cuma beda setahun. Ayo coba tebak, lebih tua mana? Lebih tua siapa ya? Lebih tua Mega apa lebih tua aku? Aku dari gunung. Kayaknya lebih tua aku deh. Gak tau deh, lebih tua kita komen di kolom komentar ya. Oke. Kalau aku sendiri sih juga kelas reguler malam. Kita satu kampus ya Mega. Kita awal ketemu juga pas lagi mau isi KRS kalau nggak salah ya. Iya, pas ambil jas. Pas mau
ada temannya lain juga. Ya mau isi KRS juga, kita baru pertama ketemu ya ngambil alma mater, Iya, almet ya, almet kampus. Dan sekarang juga gak dipakai guys. nggak pernah dipakai. Kayak jas hujan. Mungkin kalau anak-anak yang kuliah pagi sering ya dipakai untuk acara kemahasiswaan kayak seminar atau kayak acara bem-bem gitu, karena kita kan kupu-kupu guys, kuliah pulang. Apalagi kita kuliahnya malam kan. Dulu kita sempat sekelas ya Gun, dari semester 1 sampai semester 5 ya. Semester 6 nih, terus aku memutuskan untuk ambil karyawan dan aku stay masih kuliah malam. Jadi kita mau sharing cerita nih tentang kuliah sambil kerja sambil kuliah, maaf kerja sambil kuliah kita, tentang ya kayak suka dukanya gitu kan, baik positif negatifnya gitu. Kita sharing santai aja gitu kan, buat ngasih informasi buat kali aja di luar sana itu ada teman-teman atau adik-adik kita yang pengen kuliah sambil kerja gitu kan. Jadi mungkin punya gambaran lah gimana tuh kuliah sambil kerja kak, apa yang harus disiapkan gitu kan, gimana perasaannya gitu kan, suka dukanya, positif negatifnya. Jadi kita mau mulai dari suka senangnya dulu apa susahnya dulu nih? Kayaknya susahnya dulu ya. Susahnya dulu ya, karena biasanya merakit dahulu berenang ke tepian gitu. Kalau kita ceritain senang-senangnya dulu, dari habis itu susahnya kayak gimana ya? Kita ceritain pahitnya dulu aja. Pahit kalau ketemu gebetan kan, jadi kalau ketemu gebetan itu kan manisnya dulu ya guys. Jadi lama-lama kok pahit gitu, akhirnya ditinggal, ya ampun PHP. Aduh. Oke deh, kita mulai dari cerita susahnya dulu ya, atau negatifnya ya. Kalau dari Anggun kalau dari aku ya, susahnya kuliah itu ngatur waktu sih kalau menurut aku. Karena aku juga jujur semenjak kuliah sambil kerja ini banyak jam-jam yang kayak tidurku tuh berantakan, jam istirahat aku tuh berantakan. Karena gini, kita pulang kerja kan sekitar jam 4:30 jam 5 ya, nyampe kampus. Kalau yang kerjanya deket mungkin jam 5:30 bisa nyampe. Kalau yang kerjanya jauh tuh bisa sampai habis maghrib ya baru nyampe gitu kan. Sedangkan kuliah kita tuh ada dimulai dari 5:30, ada yang dari 5:30 ya sekarang. Kalau kamu ini reguler, ini kita nyeritain reguler malam aku ya. nyeritain reguler sore ya. Si Anggun reguler malam itu dari hari apa pun? Dari Senin sampai Jumat. Itu mulai jam 6 sampai kadang jam 10. Ya. Dan jam 10 itu baru keluar kelas ya, belum ke parkirannya, belum ngobrolnya, gitu kan. Jadi emang susahnya itu kayak ngatur waktu sih, kalau karena kan emang kayak udah pasti capek banget gitu kan. Bayangin gitu kan, biasanya orang pulang kerja itu kan kayak udah pengen cepat-cepat pulang ke rumah karena capek gitu kan dari seharian kita kerja. Tapi kita malah kuliah gitu kan, dan kuliah kita ya mohon maaf agak susah gitu kan, maksudnya ngitung gitu kan guys. Jadi bikin lapar ya. Kadang kita tuh pulang kuliah belum makan sore, terus kita udah langsung ke kelas, karena emang kadang kan mata kuliah kita tuh ada yang dimulai dari 5:30, udah dimulai dari sebelum maghrib kita udah mulai kuliah kan. Jadi mau nggak mau ya kita tergantung dosennya sih. Kadang ada dosennya yang habis maghrib, kadang yang sebelum maghrib udah ke kelas. Jadi kita kadang ya kejar-kejaran sama waktu ya, kita ke kampus udah langsung ke kelas, jadi kita nggak sempat ke kantin kan, ke kelas langsung paling kalau maghrib kita izin sholat maghrib gitu kan, bagian sholat gitu kan, tapi kelas itu masih tetap dimulai, masih tetap berjalan gitu walaupun kita lagi sholat gitu kan. Jadi kita emang benar-benar nggak bisa kayak makan dulu gitu, paling kita beli gorengan ya, beli jajan kita bawa ke kelas. Tapi anak kosan alhamdulillah diizinin sama dosennya sih, tapi ya asalkan nggak mengganggu ya gitu kan. Tapi rata-rata kalau dosen reguler malam dan karyawan itu ngertiin mahasiswa, ngerti banget sih, ngerti banget. Beda sama reguler pagi, karena mereka kan kalau reguler pagi kan full untuk kontribusi sama kampus, sedangkan kalau reguler malam dan karyawan itu kan kita paginya kerja, jadi kuliah tuh hanya sampingan yang tadi kita bilang ya Bun. Betul gitu. Jadi kalau kata aku baca, pernah nih temanku tuh nulis story gitu di WA kan, kata dia itu kalau di teman-teman dia itu pada kuliah untuk cari kerja gitu kan, sedangkan kita nih yang para pejuang kerja sambil kuliah, kita tuh kerja untuk bayar kuliah gitu kan. Kalau rata-rata yang kuliah untuk nyari kerja tuh biasanya yang kuliah negeri yang Gun.
negeri. Tapi apa maksudnya? Maksudnya yang mereka kuliah negeri gitu loh. Tapi di swasta kan juga ada yang kuliah pagi kan? Oh iya. Maksudnya emang dibiayain orang tua gitu kan. Kalau kita kan emang mandiri ya, mandiri gitu kan. Jadi ya emang setiap orang kan punya cerita masing-masing ya kan. Kalau emang dikasih kelonggaran rezeki orang tuanya bisa ngulain anaknya ya nggak apa-apa gitu. Kalau kita kan emang ada nggak dikasih kemudahan finansial keluarga ya. Jadi kita harus nabung-nabung sendiri. Apa aja sempat break ya, nggak break sih, maksudnya istirahat dulu habis lulus SMA. Aku juga lulusan SMK sih, itu berhenti dulu 2 tahun, nggak langsung kuliah tuh, 2 tahun nabung kerja, nyari kerja dulu, nabung dulu, baru bisa kuliah di tahun 2017. Sama Mega berhenti berapa tahun? Kalau aku setahun doang. Setahun, alhamdulillah gitu kan. Memang banyak sih teman-teman kita juga ada yang berhenti setahun, 2 tahun, 3 tahun, malah 4 tahun. Ada yang udah nikah ya, iya, ada yang udah nikah malahan, ada yang udah nikah. Ya, terus maksudnya ada yang udah kayak berkeluarga gitu loh, dia baru ngelanjutin kuliah itu juga ada gitu kan. Ada juga yang di tengah-tengah nikah gitu kan. Ada mulai ada nih di semester 5 itu teman-teman kita udah mulai banyak yang, terutama perempuan ya, karena di kelas kita emang banyak perempuan daripada laki-lakinya. Emang karena jurusan akuntansi itu lebih banyak peminatnya perempuan. Kalau swasta apalagi regulernya untuk malam dan karyawan kan bebas ya guys. Jadi tuh bisa mereka tuh menikah boleh, terus hamil saat pelajaran juga boleh gitu. Beda sama negeri. Kalau negeri kan mungkin mungkin peluangnya, tapi tuh peluangnya sedikit untuk bisa menikah saat kuliah, sama kayak sekolah gitu yang gue. Iya. Jadi dari Anggun dukanya itu susah ngatur waktu gitu. Iya, susah ngatur waktu. Apalagi sedih banget kalau pas lagi banyak tugas gitu kan. Kita pulang udah malam, maksudnya kita pulang itu udah kondisi ya jam 10 kita keluar dari kampus, seenggaknya kita balik ke tempat kosan itu paling jam 11-an ya. Jam 11-an kita belum beberes nih, jam 11 tuh baru nyampe kosan, belum beberesnya entah apa kita sholat atau segala macam, cuci muka, belum HP-nya gitu kan. Tahu-tahu udah tengah malam gitu kan. Biasa anak kos harus siapin makan sendiri, minum sendiri. Terus kita pagi-pagi udah harus melek, kita harus siap buat berangkat kerja lagi gitu kan. Apa sih harus disiapin sendiri sih. Ya tabinya kita anak kosan ya. Bener-bener kos banget itu dikatakan kos banget. Kita jauh dari orang tua karena kita merantau ya. Anggun dari Jawa Timur, saya dari Jawa Tengah, dan kita sama orang Jawa Jakarta sih. Nanti kapan-kapan kita bikin video yang kayak perbedaan bahasa gitu. Jawa Timur sama Jawa Tengah aja udah beda bahasanya ya. Nanti kapan-kapan ya. Sekarang kita lagi bahas kuliah dulu. Kalau Mega gimana susahnya? Kalau dukanya buat aku sih ngatur keuangannya yang Bun. Pasti itu. Lagi kan kita yang tadi kita bilang anak kosan banget. Untuk bayar kosan, untuk bayar kuliah per semesternya, untuk makan. Jadi apa-apa ya kita harus kelola sendiri gitu. Kalau kita nggak pintar-pintar untuk kelola uang kita sendiri, ya udah habis di tengah-tengah jalan kita mau minta siapa gitu kan. Ya betul. Apalagi kita kan jauh dari keluarga ya di sini. Dari keluarga, jauh dari orang tua gitu. Jadi benar-benar merintis dari uang kita sendiri gitu loh. Nggak dikirim dari orang tua atau bagaimana. Jadi emang kerasa banget ya kalau misalkan kita nggak ada kuliah libur gitu, ada kayak ngerasanya ya karena kita bayar sendiri gitu kan. Ya Allah. Tapi emang sih di sisi lain juga seneng kita pulang kerja bisa langsung istirahat. Tapi di sisi yang lain kita juga ada kayak rasa nelongso gitu loh guys. Apa namanya? Ya ampun gitu kan. Kita kan bayar. Soalnya kalau biasanya udah libur itu ganti jamnya tuh susah. Kalau untuk anak kelas karyawan sama anak ini lagi pandemi corona ini yang gue COVID-19 ya, ada online ya. Kita dipaksain untuk buka portal tiap mata kuliahnya. Itu udah bukan ngebuang juga ya, maksudnya kan nambah biaya juga, kuota gitu maksudnya kan, ngabisin kuota, terus tergantung pihak kampusnya dia kasih tambahan untuk kuota kita atau enggak gitu ya. Terus dipaksa kemarin UTS yang gue dipaksa untuk bayar ya. Jadi sebelum UTS kita harus bayar. Gak ada penangguhan, jadi kita harus bikin surat dulu. Biasanya itu kita nggak perlu bikin surat ya. Bayarnya sebelum UAS, cuma berhubung karena online kita harus buka portalnya itu. Jadi kalau kita nggak bayar kita nggak bisa buka portalnya. Kalau dari itu adanya penangguhan disuruh bikin surat di tanda tangan di atas materai itu seharusnya lebih riskan banget loh.
Kalau pandemik belum selesai, Iya, udah iya. kita mau UAS gimana? Belum ada uang. Nah, itu dukanya anak kosan kerja sambil kuliah seperti itu. Cuma ada kok senangnya juga ya Gun. Tapi ya insya Allah semuanya itu Berkah, ya. niat baik, ya insya Allah berkah. Semua niat baik itu pasti akan ada jalan gitu kan, pasti insya Allah dimudahin lah sama Allah gitu kan. Walaupun kita mikirnya gimana bayaran, aduh pusing, tapi pas hari H itu ya alhamdulillah aja Ya, sih iya. kita bisa aja Dari melewati mana, semuanya gitu. itu, entah dari mana bisa aja alhamdulillah. Allah kasih rezeki dari arah yang tak terduga mungkin gitu kan, dari siapapun gitu kan. Katanya kita udah berjalan 6 semester, alhamdulillah. Doain ya, mudah-mudahan kita bisa lulus tepat waktu. Amin. Amin. Kalau Mega mau rencana semester depan apa semester 8 nih? Ambil TA. Kalau menurutku sendiri ya, dilihat dari sisi aku bekerja dan sepertinya beberapa mata kuliah belum aku ambil ya, walaupun notabene nggak ada yang ngulang gitu yang gue. Aku tetap ambil semester 8 sih, walaupun ada yang bilang 3 tahun setengah gitu ya, lebih kemot atau apa gitu. Kalau menurutku jangan memaksakan diri sendiri. Iya gitu sih ya, betul. Gun. Kita sebisa kita lah. betul. Ngatur Soalnya yang waktu, tahu atur itu. tahu batasan kita ya di diri kita sendiri, yang jangan. tahu kemampuan kita. Ya, Jadi nggak usah mengejar. nggak perlu lah kita ikut-ikutan harus Iya, kuliah ngejar lulus tujuan ya nggak apa-apa, ngomongin atau cuma enggak. kita harus lihat tahu kondisi kita. sendiri gitu, bisa Betul. sampai atau enggak. Takutnya kan That's right. malah kebawa pikiran kemana-mana. Soalnya kalau kalian nih ya viewers YouTube Anggun, kalau kalian masih SMK atau SMA lagi cari referensi yang gue, Boleh. sebenarnya tuh kuliah tuh nggak ada yang bilang aduh pengen cepat buru-buru kuliah nih, gaul-gaulan, pakai baju bebas, ini bebas. Sebenarnya enggak, dalam akademiknya tuh malah makin ribet ya Gun, daripada sekolah. Betul, ya iya. makin ribet daripada sekolah, benar. Dan kalau misalkan nilai kita nih, kan ada ketentuannya. Misalkan nilainya kurang memenuhi. Kalau dulu waktu zaman sekolah KKM ya. Iya. KKM, kalau di bawah KKM, kalau dulu kan bisa remedi nih. Kalau kuliah nggak bisa. Nggak bisa, Kalau di tergantung kampus kita, dosennya. kalau nilai kita jelek ya kita Harus ngulang di cuci semester nilai. depan. Harus cuci nilai Kita harus ngulang di itu, semester depan, guys. dan itu harus ngeluarin uang lagi. Hmm. Per SKS aja udah ngeluarin berapa ratus ribu ya Iya, Gun. karena Apalagi- hitungan kita itu per Iya, SKS satu ya matkul bayarannya. itu bisa 2 sampai 3 Empat, SKS. ada yang 4 Iya, SKS. sampai 4 SKS. Itu bayangin satu SKS-nya beberapa ratus ribu kali 3 SKS per satu mata kuliah. Kalau 8 mata kuliah coba kali sendiri ya. Sama kalian. Iya, oke. Sekarang senengnya nih apa Mega? Senangnya bisa dapat, kalau orang awam nyebutnya pengalaman ya Bu. Semua memang pengalaman gitu. Apalagi rantau di kota orang gitu kan, yang kita nggak kenal siapa-siapa. Kayak nambah koneksi baru gitu ya, Iya. teman-teman baru. Ya kayak gini sih, kayak kalau menurut aku rata-rata teman-teman kita tuh sepenanggungan, iya nggak Iya. sih? Sepenanggungan itu Benar. kayak sama-sama senasib lah ya. Kita sama-sama kerja sambil kuliah, jadi kayak sama-sama ngerti gitu loh. Ya, Enak tapi sih. campur-campur yang gue Ha-ha. soalnya kalau kita berdua ini kan pure Oh merantau iya gitu sih, aja orang betul, tua. betul, ha-ha. Kadang mereka juga ada yang bekerja sambil kuliah, cuma masih ikut orang Ha-ha, tua. ada yang masih ikut orang tua gitu Ada kan. yang ambil malam atau karyawan tapi belum kerja. Oh ya, ada juga sih teman-teman kita ya, yang baru-baru lulus 2017 itu, anak-anak 2017 dia memang masih kuliah aja sih gitu. Belum kerja gitu. Belum Ada kerja. yang ya tadi yang dibilang sama Anggun, ada yang udah menikah gitu. Lucu. Jadi banyak juga sih teman kita yang pertama kuliah itu dia belum kerja, pas di tengah-tengah jalan itu dia dapat kerja. Nggak ada kerja. Nah gitu, teman kita juga awalnya itu banyak ya, pertama semester 1 itu kita ada 30 siswa ya, 30 mahasiswa Tapi sampai lama-lama selesai. berkurang ya, karena mungkin Ya seleksi alam ya, mungkin ada yang terkendala biaya atau kerjaannya jauh, ada juga yang kerjaannya ada yang jauh, nggak bisa atur Ha-ha. waktu seperti Betul, ada juga yang bermacam-macam lah. Jadi alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sama Allah ya, bisa jalan kuliah sampai 6 semester ini dengan walaupun tertati-tati itu. banget Iya, ya gitu kan. walaupun jatuh bangun banget. Mulai apalagi Mega nih sampai pindah kerja berkali-kali juga kan. Ada yang nomaden dia sebelum di kawasan ini tempat kerjaan dia jauh banget dari Jauh. kampus. di Jawa Timur ujung Iya. ujung deket Depok. Udah mau ke Depok ya malahnya. Iya. Sempet pernah jatuh juga guys Mega. Karena ngantuk di jalan ya. Iya karena ngantuk
Ya, mungkin itu juga salah satu tips ya, kita milih tempat kuliah itu kita pertimbangin jarak antara tempat kerja kita ya juga pertama sama tempat kerja, yang dua tempat tinggal atau tempat tinggal. kosan. Jadi kalau bisa itu cari kampus yang emang itu kayak deket sama tempat Di kerja tengah-tengah kita, gitu di ya. tengah-tengah lah ya. Kalau bisa sih jalan pulang, jadi sekalian Kalau mau pulang gitu. kosan kan sebenarnya bisa pindah ya, cuma gitu. tergantung kita cocok sama kos itu atau enggak gitu. Betul. Kalau aku sih sendiri dari di sini udah 4 tahun ya. Selama aku tinggal di Jakarta ya di sini Sama, dari kosnya awal. gitu kan. Ya biasa karena aku emang tipe-tipe orang yang kalau udah nyaman ya Nyaman. udah gitu. Enggak yang Tapi berpindah-pindah. ditinggalin. Jadi curcol, Bu. Jadi Yaudah. sukanya gimana, Gun? Kalau aku sukanya nambah temen, sama ya mainnya nambah temen sih. Terus karena emang dari dulu dari kecil itu aku emang suka sekolahan, suka suasana sekolahan kalau menurut aku ya. Entah kenapa setiap kali aku masuk di sekolahan itu kayak ada kesenangan tersendiri gitu loh buat aku. Walaupun lah kalau pas aku udah nyampe kampus itu kadang-kadang nggak bisa dengerin mata kuliah secara maksimal karena emang udah ngantuk ya, udah capek, lapar juga Biasa gitu itu kan. anak preman dan karyawan. Udah lapar, udah capek, ngantuk gitu kan. Tapi aku tetap senangnya itu kayak ngelihat dosen ngomong gitu kan, suasananya gitu kan, terus ketemu teman-teman gitu kan. Apalagi kita kan ngekos kan kita banyak waktu sendiri kan. Ketika kita di kampus itu kayak kita ketemu teman-teman kayak seumuran, sepenanggungan nih pada aku. Kalau di tempat kerja kan kita ketemunya kan sama orang-orang yang udah ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang profesional gitu kan. Dan kita ngomongnya juga pasti yang nggak bisa kayak anak-anak muda gini lah, dijaga gitu kan. Namanya juga di dunia kerja kan ya. Kalau di kampus itu kayak tempat kita untuk membuang segala rasa lah ya, rasa jengkel mungkin, rasa jengkel mungkin waktu ngerjain tugas ataupun ada masalah di tempat kerja, kita tuh kayak bisa ngelepasin di kampus gitu loh. Entah kenapa, mungkin ngobrol ketawa-ketawa sama temen gitu kan, makan gitu, atau pas kita ngerjain tugas gitu. Jadi ya itu sih kayak ngerasa itunya, senangnya gitu. Alhamdulillah Kalau senangnya. sukanya dari aku sendiri yang Gun, bangga sih. Jelas bangga di mata orang tua yang Gun. iya. Kita kan tujuan utamanya masih orang tua ya, karena kan kita masih belum menikah. siapa-siapa gitu. Kalau di depan orang tua tuh ya bangga aja, kita bisa kerja, hasilin uang sendiri, bayar kuliah sendiri gitu ya Gun. Iya. Maksudnya ya terkadang masih minta sih berapa spesial berapa gitu kan, berapa Buat ratus ribu tutup. gitu buat tutup. Biasa anak kosan gitu sih, senangnya kebanggaan diri sendiri, wah bisa kuliah bisa kerja sambil kuliah nih, Ya, keren dia kata orang gitu kan, bukannya kita ria atau gimana. Ya Cuma alhamdulillah bangga gitu dikasih ya, kesempatan Gun. seperti itu. Soalnya kan emang jalan hidup orang kan beda-beda ya. Alhamdulillah kita Bangga. dikasih apa ya? Jalan hidup kita tuh nggak mudah gitu. Dari kecil mungkin dari dulu kita nggak mudah kan. Jadi kita harus fight gitu kan. Iya, Fight, benar. harus Bangganya fight itu sendiri gitu kan. Apa-apa sendiri gitu kan. Kalau dibandingin sama ini bangga kalau dibandingin sama yang kuliah, yang full kuliah dulu baru kerja itu kita bangganya bohong-bohongan, gimana bahasanya, gimana sih? Apa sih? Bangganya tuh kayak meluap gitu loh. Oh, Jadi tuh kayak udah kerja, mungkin kepuasan tersendiri buat kita kan. udah kerja, ibaratnya kerja enak terus sambil kuliah gitu. Kalau yang pada umumnya kan mereka kuliah dulu full baru nyari kerja gitu ya Gun. Nah kalau kita kan kepuasannya, kebanggaannya tuh kita udah kerja sambil kuliah, Ibaratnya udah kuliah udah bisa kerja gitu. Ibaratnya nanti lulus bisa kalau mau Kita lulus stay, kuliah sama plus kita punya pengalaman kerja ya. iya. Kalau mau stay di tempat kerja itu ya kita bisa naikin posisi kita ya, atau kalau mau cari kerja yang lain juga bisa lebih baik lah, ibaratnya seperti itu yang gue. Betul. Tapi bukannya kita mengucilkan merendahkan yang kuliah saja, itu enggak. juga. Karena emang setiap orang kan punya jalan cerita masing-masing ya guys, Kalau gitu kita kan. jalan ceritanya ya seperti Seperti ini, hampir itu. sama sih aku dan Anggun yang gue. Aku dan Anggun hampir sama ceritanya. Memang kita emang banyak kesamaan cerita. Ya udah. Sampai udung aja sama ya. Kita Ini bener-bener kita nggak nggak sengaja. janjian loh. Sumpah kita nggak janjian. Nggak Kita janjian. bener-bener nggak sengaja gitu kan. Kita Makanya sama-sama abu-abu, abu-abu. agak tua ya. Abu-abu. Aku Yang agak penting muda. Hati kita nggak abu-abu. Yang penting masa depan kita nggak abu-abu. Ya, untuk kalian yang cari referensi untuk kuliah, bekerja sambil kuliah bisa
tonton video ini. Jangan lupa Like, comment, dan and subscribe. Share sebanyak-banyaknya ya. share ke teman, kerabat, dan lain sebagainya. Mungkin ada adik-adik tetangga-tetangga kalian yang mau yang bingung, kuliah sambil mau kerja, ya, butuh kerja referensi, sambil boleh lah kuliah. tonton video kami, barangkali pas habis nonton jadi mantep nih, alhamdulillah. Dan semoga video ini membawa manfaat ya Mega, Ya, bermanfaat untuk amin. semua. Cukup sekian dulu ya guys, nanti kapan-kapan kita sambung lagi dengan cerita yang berbeda. Kalian bisa request nih mau cerita apa, mungkin Konten apa, konten sama apa, Mega sama lagi, Mega lagi. atau yang lainnya. Kalau kita sih pengen mau, insya Allah sih kita akan bikin konten lagi ya, bareng ya sama Mega. Apa? Tunggu tentang- YouTube tunggu Mega ya guys. Mega udah punya YouTube, cuma baru mikir kontennya. Kalau Anggun kan ini kan di YouTube Anggun, jadi tolong di subscribe. Nanti kalau Mega udah punya YouTube, tolong subscribe juga. Oke, semangat ya Mega. Semangat, Anggun. Oke, makasih banyak ya Mega ya, Ya, udah mau sama-sama, main-main di Anggun. channel YouTube Ya. aku. Oke, cukup sekian dulu ya guys. Dah.